Organisasi mahasiswa dihadirkan sebagai ruang agar mahasiswa dapat mengembangkan diri melalui proses serta menemukan minat dan bakatnya dalam satu lingkup pembelajaran di luar perkuliahan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga misalnya membawa asas inklusif, profesional, dan nyata memperlihatkan bahwa kabinet nyata kali ini memang benar-benar memiliki semangat pergerakan, pengabdian, dan pembelajaran yang dapat dibuktikan secara nyata adanya. Ksatria Airlangga tentunya memiliki daya juang yang tinggi, terlebih itu progresif dalam membawa perubahan untuk lingkungan sekitarnya. Kabinet Nyata BEM Universitas Airlangga 2018 menginginkan organisasi mahasiswa ini menjadi milik seluruh mahasiswa Universitas Airlangga agar dapat berkontribusi dan memberikan sebuah karya untuk Airlangga dan Indonesia yang lebih beradab. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi asas profesionalitas, tata kelola administrasi menjadi begitu penting. Selain itu, wajah birokrasi yang transparan dan unggul menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Eksekutif Mahasiswa di setiap masa. Kementerian Sekretaris Kabinet hadir agar menciptakan segala kebutuhan administratif maupun sarana dan prasarana yang merupakan kunci dari keberhasilan program kerja seluruh kementerian, guna tercapainya kemaslahatan bersama. Beragam perwujudan ide dan gagasan yang diimplikasikan menjadi sebuah karya kadang tak pernah lepas dari finansial. Kebutuhan manusia di era yang serba tak gratis ini bukan berarti membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk membuat karya yang serba mahal. Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki Kementerian Keuangan yang berguna untuk mengatur segala urusan finansial dan alur distribusi anggaran agar setiap kementerian dapat menjalankan program kerja dan segala kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa hambatan yang begitu berarti. Kementerian Badan Usaha Kreatif hadir sebagai jawaban atas pentingnya jiwa wirausaha dan kemandirian yang harusnya dimiliki setiap organisasi mahasiswa. Kementerian ini bukan merupakan sumber utama finansial Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang ada. Namun, semaksimal mungkin dapat membantu setiap kementerian agar tercukupi demi kebaikan bersama. Kualitas ruang belajar mahasiswa atau organisasi pada dasarnya dinilai dari seberapa progresif dan optimalnya mereka dalam mencapai sebuah tujuan. Pembelajaran yang terus dilakukan seharusnya membuat seorang mahasiswa dapat berkembang sesuai target yang diinginkan. Maka, Kementerian Penjamin Mutu Nyata hadir untuk mengoptimalkan, menjaga,
dan memelihara kualitas yang telah ada, agar terwujudnya tujuan yang telah digaungkan menjadi nyata. Hari-hari ini, kebaikan bersama seringkali dipakai sebagai dalih oleh penguasa untuk menunjukkan kekuatan yang ia punya. Di lain sisi, rakyat semakin tak berdaya dilucuti oleh sistem yang ada. Kehadiran mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kebenaran sesuai dengan intelektualitas yang ia miliki sebagai wujud keberpihakannya kepada kaum yang lemah. Kementerian Sosial Politik hadir untuk mengurai sekaligus menjawab permasalahan yang ada di kampus, regional maupun nasional. Kementerian ini bergerak di bidang kajian strategis, aksi, dan propaganda, dengan berbekal idealisme yang berperan meningkatkan partisipasi mahasiswa agar turut mengawal iklim sosial dan politik yang dinamis. Perempuan selalu menjadi penyeimbang ritme pergerakan di seantero jagat raya. Dan sudah bukan saatnya lagi perempuan dipandang insan yang lemah. Perempuan janganlah merasa nyaman dengan segala bentuk diskriminasi, sebab kesetaraan berhak kita junjung setinggi-tingginya. Untuk itulah Kementerian Pemberdayaan Perempuan hadir sebagai pelopor, sebagai garda terdepan dalam melawan penindasan. Tridharma perguruan tinggi bukan hanya kata-kata yang terucap maupun tulisan yang terpampang, namun lebih jauh daripada itu adalah mimpi yang harus digapai dan diwujudkan. Masyarakat tak jauh dari kata nasib yang berbeda-beda, sebab distribusi keadilan hingga hari ini memang belum merata. Maka dari itu, Kementerian Pengabdian Masyarakat hadir untuk memberikan ruang dan wadah bagi mahasiswa agar pengamalan nilai kepedulian dan iktikat untuk mengabdi kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat tersalurkan. Wiji Tukul pernah berkata, "Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk membohongi? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu?" Mahasiswa yang syarat dengan ilmu haruslah membuka ruang seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada yang lain agar bisa seperti dirinya. Prestasi yang dicapai membutuhkan sebuah kawalan agar tetap konsisten. Kementerian Keilmuan diciptakan agar dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menjaga terahnya sebagai pembelajar dan mendukung mereka agar meningkatkan kualitas diri demi sebuah prestasi untuk Airlangga dan Indonesia yang beradab. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga adalah milik seluruh mahasiswa Universitas Airlangga dan memiliki peran yang komprehensif bagi seluruh elemen masyarakat luas. Maka, adanya sebuah kerjasama secara eksternal maupun suatu prinsip keterbukaan yang dinilai dapat memberikan berbagai pandangan positif dan hal yang di luar dugaan. Eksistensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga merupakan tanggung jawab bersama. Maka dari itu, Kementerian Hubungan Luar hadir guna menjalin hubungan dengan berbagai pihak di lingkup kampus regional, nasional, maupun internasional, agar keberadaan serta gaung mahakarya dari Ksatria Airlangga dapat terlihat secara nyata.
pada diri seorang mahasiswa tak dihindarkan dengan jiwa kepemimpinan. Adalah suatu keharusan jika terlebih dahulu kita harus dapat memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Dalam sebuah organisasi, tanggung jawab dan profesionalitas adalah hal yang diutamakan dan selalu menjadi sikap terdepan seorang organisatoris. Sebelum menciptakan kader-kader baru yang mahasiswa yang berkualitas, tentu saja ada cara-cara yang tak terlupakan, lainnya mengembangkan sumber daya yang telah ada. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa memiliki tanggung jawab atas terselenggarakannya berbagai kegiatan kaderisasi dan pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan amanah Tridharma perguruan tinggi. Menjadi mahasiswa tak hanya berbicara tentang karir. Jauh dari itu, justru semakin dekat dengan bagaimana kita memantaskan diri. Menjadi mahasiswa juga bukan soal sekedar siap dalam tatanan profesi, namun juga salah satu jalan untuk mengabdi. Ksatria Airlangga. Eksistensi Kementerian Pengembangan Profesi dan Karir mengingatkan mahasiswa akan pentingnya jenjang yang akan mereka tempuh di masa depan. Berbekal akal pikiran, intelektualitas, dan peminatan setiap insan, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang tak pernah disangka-sangka, serta kebahagiaan atas keberhasilan. Dilematika mahasiswa antara tuntutan ilmu dengan memikul beratnya peran sebagai agen perubahan tak selalu membuatnya lemah dan ragu untuk tetap melaju. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat dalam sinergi, melebur dalam inklusivitas. Bersama Kementerian Internal Kampus, kita ciptakan keteguhan dalam pemenuhan hak seorang pembelajar, mensinergiskan antar elemen organisasi mahasiswa yang ada tanpa memandang kedudukan, dengan mimpi tentang persatuan demi terwujudnya cita-cita besar seorang mahasiswa. Di era digital, informasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Dunia maya hari-hari ini tak kalah luasnya agar bisa dijadikan suatu dinamika yang diketahui oleh banyak orang. Media dimunculkan sebagai subjek yang berguna untuk menghubungkan antar pihak dalam berbagai elemen. Masyarakat ingin mengerti apa yang terjadi. Mahasiswa dan masyarakat tentu ingin mengetahui sebesar apa peran badan eksekutif mahasiswa terhadap kehidupan mereka. Informasi terbaru akan selalu hadir di tangan dingin Kementerian Komunikasi dan Informasi. Usaha atas pembuatan konten yang menarik, kata demi kata yang membuat pembaca tertarik, dan tentunya akan menjadi tolak ukur publik dalam menilai Kabinet Nyata Badan Eksekutif Mahasiswa 2018 ini. Dan inilah kami, Kabinet Nyata BEM Universitas Airlangga. Kami di sini bersatu untuk Airlangga yang lebih baik. BEM Universitas Airlangga 2018!